Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Ki Sendang. Kali ini saya akan membahas sebuah materi tentang tuah keris. Tuah itu sama dengan makna atau memiliki arti atau fungsi dari keris itu sendiri. Jadi tuah itu memiliki makna ataupun arti, fungsi dari sebuah keris tersebut. Tuah tersebut menurut versi saya itu dibagi 3. Mungkin di versi yang lain mungkin beda, tapi kalau versi saya, tuah sebuah keris itu yang sangat mendasar ada 3. Yang pertama, tuahnya bisa ditentukan berdasarkan bentuk dari keris tersebut. Contoh di sini, keris dengan bentuk berluk dibandingkan dengan bentuk yang lurus. Setidaknya sudah memiliki makna yang mendasar, yang umum di masyarakat, itu sudah beda. Dari bentuk nanti akan menentukan jenis, dan dari jenis itu maka tuah itu sudah bisa digambarkan apa dan bagaimana. Contoh di sini, bentuknya lurus, karena tadi juga ada yang lurus, sama-sama lurus, tapi bentuknya berbeda. Bentuk lurus tapi tidak lurus dikategorikan semuanya sama, hanya bentuk saja itu lurus. Namun dari bentuk tersebut bisa menentukan jenis. Ini ketika bentuknya sama-sama lurus tetapi memiliki perbedaan bentuk dengan yang lurus tadi. Ini menentukan jenis kalau keris ini adalah tombak atau pusaka ini adalah tombak. Jadi tuah dari masing-masing tentu sangat berbeda. Kalau tombak yang bentuknya seperti ini, itu tuahnya sudah jelas keberanian, kekuatan, semangat. Kenapa begitu? Karena tombak identik dengan yang memegang adalah prajurit atau panglima perang. Jadi perlu semangat, perlu keberanian, maka para prajurit ataupun panglima bisa berperang dengan gagahnya. Jadi dari bentuk ini bisa disimpulkan kalau tombak memiliki tuah itu bisa bersemangat, energinya bisa memiliki energi semangat dan keberanian. Sedangkan kalau yang lurus seperti ini memiliki tuah, kalau keris lurus seperti ini bisa dipegang oleh siapapun atau
keris lurus cenderung bisa dipegang siapa saja dari kalangan mana saja. Dari perbedaan dengan yang keris berloop, bentuknya loop, tentu beda secara mendasar. Kalau yang lurus tadi itu biasa dipegang oleh siapa saja dari kalangan yang mana saja, baik yang memiliki pangkat ataupun tidak. Tetapi keris yang berloop itu memiliki tuah yang memilih, karena tuahnya adalah kewibawaan, kepemimpinan. Maka keris dengan look ini sifatnya memilih, jadi tidak cocok untuk dipegang oleh petani ataupun pedagang. Sekarang dari bentuknya yang tipis, pendek seperti ini menentukan jenis kalau keris ini adalah keris suro. Biasanya ada pasangannya, laki dan putrinya. Keris ini cocok biasanya dipegang oleh petani dan pedagang, jadi tidak cocok kalau dipegang pejabat-pejabat. Nah, jadi tuah keris suro ini sangat jelas, berdasarkan bentuk saja sudah bisa membedakan jenis, dan jenis sudah bisa menentukan tuahnya itu apa. Dan yang nomor 2 itu pamor. Pamor setiap keris berbeda-beda, baik tombak maupun keris-keris yang umum ataupun yang berloop, itu bervariasi. Saya ambil contoh di sini keris lurus tadi. Kalau tadi keris berloop, keris lurus ini punya tuah bisa dipegang oleh siapapun, dan dengan pamor ini bisa ditentukan tuah dari keris ini. Kalau ini pamornya pamor melati, jadi kalau pamor melati identik dengan energi atau aura rezeki, jadi sangat cocok bagi pengusaha itu memegang keris dengan pamor melati. Nah, itu dengan pamor. Ada lagi pamor mulik semongko, ada lagi pamor sodolanan, ada juga udan mas dan lain sebagainya. Itu memiliki makna ataupun tuah tersendiri berdasarkan pamor tersebut. Jadi sepintas dari penglihatan yang nyata itu sudah bisa membedakan fungsi dari masing-masing keris dengan pamor tersebut. Itu pamor. Ada juga yang nomor 3, itu tuah bisa diprediksi, bisa ditentukan dari isi sebuah keris itu atau isoterinya. Kalau yang tadi secara nyata kita lihat sudah bisa membedakan tuah-tuah masing-masing keris. Nah, sedangkan isoteri itu adalah isi dari keris tersebut. Isi dari keris tersebut cenderung dengan khodamnya, energi dari khodam tersebut. Bahwasanya keris itu ditempa, diciptakan oleh empu zaman dahulu. Itu diisi atau diritualkan dulu, sehingga keris tersebut memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Semua empu ingin menciptakan sebuah keris itu dengan energi atau dengan kekuatan yang baik, walaupun energinya itu dari yang lembut sampai dengan yang kasar atau yang garang.
Jadi walaupun kasar ataupun garang, tentu dengan maksud sang empu menciptakan sebuah keris ditempa ketika jadi dengan ritual-ritualnya itu memiliki kekuatan yang baik walaupun kasar. Biasanya dipegang oleh para prajurit seperti di sini. Tombak tadi sudah tuahnya keberanian, semangat yang tinggi, pantang menyerah bertempur. Nah, ini memiliki energi yang kasar, tetapi baik tujuannya. Apalagi yang lembut-lembut, seperti energi dengan energi kerezekian atau dagang seperti ini. Nah, ketika sebilah keris ini dibiarkan saja, maka lama-kelamaan ketika tidak dirawat akan mengarak ataupun rusak, sehingga penghuni asli yang sudah diisi oleh sang empu itu keluar. Dengan keluarnya penghuni asli ini nanti akan atau bisa diganti tempat tersebut oleh makhluk halus lainnya masuk ke dalam keris tersebut. Nah, ketika masuk, biasanya kalau yang lihat dari luar tanpa diisi, tanpa harus diritualkan, jadi bukan diisi oleh sang empu pencipta dari keris tersebut di zaman dahulu, itu rata-rata auranya atau energinya itu negatif, sangat jelek. Kalau bisa menghuni bilah pusaka itu, dan ketika bilah pusaka itu dipegang oleh orang, maka tak jarang bisa mempengaruhi tuan rumahnya atau keluarga tersebut. Macam-macam efeknya, mengganggunya dan lain sebagainya kepada penghuni rumah tersebut. Jadi sangat disarankan ketika kita punya keris, kita wajib merawatnya. Nomor satu adalah sebagai pemerhati benda pusaka, agar benda pusaka peninggalan yang kita tetap terjaga, karena keris merupakan jati diri negara Indonesia. Sejarah sudah banyak bercerita, baik lisan maupun tulisan, tentang keris yang ada di Indonesia, identik dengan perjuangan bangsa Indonesia hingga merdeka. Jadi saya perlu sampaikan lagi, ketika kita punya keris, rawatlah, karena dengan dirawat, isoteri dari keris tersebut atau khodam ataupun penghuni dari keris tersebut akan betah di dalam, sehingga tidak mudah dimasuki oleh khodam-khodam yang dari luar atau makhluk-makhluk gaib lain dari luar, yang nantinya efeknya akan berefek negatif atau menimbulkan energi negatif bagi yang memiliki atau keluarga tersebut. Jadi begitu menurut saya penjabaran dari tuah sebuah keris. Yang pertama, bisa ditentukan dari bentuknya. Bentuk menentukan jenis, dan dari jenis itu sudah bisa dicermati, bisa ditelaah tuah keris itu apa dan bagaimana. Yang nomor dua, dari pamor. Dengan pamor bisa dilihat berbagai macam pamor, maka pamor tersebut
bisa diartikan tuah keris itu apa. Yang ketiga adalah dengan isoterinya, dengan isi dalamnya atau khodam dari keris tersebut. Itu bisa dengan ditayuh, kalau memang ada penayuh atau yang bisa berkomunikasi langsung dengan khodam dari si keris, itu bisa nanti maknanya atau tuahnya itu apa selain tuah yang bisa kita lihat. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhiran dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.